Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Like Generation dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita. Firman Tuhan, hari ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudara, tahukah Anda bahwa menjadi serupa dengan Kristus bagi anak-anak Allah adalah sebuah kewajiban? Mengapa demikian? Sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca di atas, saudara-saudara, bahwa kita anak-anak Allah ditentukan oleh Allah dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Ini bukanlah sebuah undangan, melainkan perintah. Jadi ini tidak bisa ditolak, sebab di dalamnya ada unsur kewajiban yang mengikat bagi setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah murid Yesus. Roma 8 ayat yang ke-29 di atas menjelaskan bahwa menjadi orang percaya itu bukan dikerjakan oleh manusia, melainkan Roh Kuduslah yang berkarya di dalam diri orang percaya. Jadi saat kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu bukan pekerjaan kita, itu bukan maunya kita, dan itu tidak pernah lahir dari diri kita, melainkan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Itulah sebabnya Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-65 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Kristus kalau tidak dikerjakan oleh Bapa kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan sendirilah yang menggerakkan orang itu untuk datang dan percaya kepada Kristus. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa manusia tidak punya kemampuan untuk percaya kepada Kristus? Karena memang pada dasarnya manusia tidak memiliki kemampuan untuk percaya kepada Allah, sesuai yang tercatat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai ke-18 menjelaskan bahwa tak ada secuil pun kemampuan manusia untuk mencari Allah, apalagi menjadi serupa dengan dirinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, atas kehendak Allah sendirilah Ia menyelamatkan kita dan mengangkat kita untuk menjadi orang-orang pilihannya. Bukan hanya itu saja, kita juga ditentukan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus anaknya, agar Ia menjadi yang sulung di antara anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, lalu apa makna ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu? Pertama, Allah mengenal dan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Menurut Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Pernyataan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, ini mau menegaskan bahwa Allah telah mengenal setiap kita jauh sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Nah, jika memang kita telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi miliknya dan agar kita tidak bercacat celah, maka Ia juga pasti akan menolong kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan untuk tidak hidup di dalam kebenaran Allah, sebab Allah sendirilah yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Lalu yang kedua yang harus kita ingat adalah setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hakikat kita adalah anak-anak kerajaan. Jadi setiap orang yang telah ditetapkan menjadi anak-anak Allah, maka secara otomatis ia memiliki DNA-nya Allah dalam hal rohani. Status lama kita sebagai orang berdosa telah ditanggalkan dan digantikan dengan status yang baru, yaitu anak Allah. Nah, saudara-saudara, sebagai anak Allah tentu saja DNA kita adalah memiliki karakternya Allah. Mengapa? Sebab darah yang mengalir di dalam diri orang-orang percaya tidak lagi darah yang tercemar
oleh dosa, melainkan darah Kristus yang suci, kudus, dan mulia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita diberikan kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah yang taat kepada Bapa kita. Nah, 2 poin ini harus disadari oleh orang-orang percaya supaya mereka tidak menjadi orang-orang percaya yang underestimate, tidak percaya diri, tidak yakin bahwa kita bisa melakukan firman Allah, kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Tinggal sekarang ini, maukah kita dituntun oleh Allah? Maukah kita dibimbing oleh Allah? Maukah kita hidup takluk kepada kehendak Allah dan menyerahkan keakuan kita hanya ke dalam tangan Tuhan? Ini memang tidak mudah, saudara-saudara. Mengapa? Karena kita memang masih hidup di dunia, masih hidup di dalam kedagingan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus pernah berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu baru mengikut aku," kata Tuhan. Itu artinya kita tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh mengikut Kristus kalau kita tidak berani menyangkal diri dan memikul salib. Mungkin kita berkata, apakah itu mungkin? Apakah saya bisa? Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam diri kita, agar Dia menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah yang taat kepada Bapa. Jangan khawatir, Roh Kuduslah yang akan membantu kita. Haleluya, kita patut bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, yang berjanji untuk menolong, untuk memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga kita senantiasa menjadi anak-anak yang taat. Haleluya, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena janji firman-Mu ya dan amin. Kami harus hidup semakin serupa dengan Kristus, dan agar hal itu dapat terjadi, Roh Kudus pasti akan menolong kami. Sekarang tinggal kami mau takluk, mau taat atau tidak. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Engkau, hati yang rela takluk dan tunduk kepada otoritas-Mu, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Tak lupa saat ini hamba berdoa menyerahkan semua orang yang mendengarkan acara ini. Tuhan berkati dimanapun berada. Bahkan hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara, Tuhan yang menolong, menyerahkan kota di mana kami tinggal, Tuhan menolong agar damai sejahtera, sukacita ada bersama-sama dengan kami semua. Dapat hidup berdampingan seorang akan yang lain dan saling mensupport seorang akan yang lain, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami semua, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
pandang wajahmu, rasakan